Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah digital merupakan upaya kreatif dalam mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan senantiasa memberikan subscribe, like, dan komentarnya. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat duhur yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terdapat nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Judul kutum pada hari ini adalah makna Rajab. Para ulama memberikan penafsiran termasuk mengelaborasi makna Rajab dari aspek semantik, ya, bahwa kata Rajab ini merupakan sebuah kata yang terangkai dari 3 huruf, yaitu huruf Ra, Jim, dan Ba. Misalkan yang kita temukan dalam kitab Durratun Nasihin yang sering dikaji oleh para santri di pondok pesantren itu. Makna huruf Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Huruf Jim artinya jurmul abdi, artinya dosa manusia, dosa hamba. Dan huruf Ba artinya birrullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan dengan rahmat Allah dan kebaikan dari Allah, ya, maka dosa manusia, kesalahan manusia akan terhimpit, akan terhapuskan. Ya, jelas bagi mereka yang melaksanakan banyak kebaikan, banyak amal ibadah di bulan Rajab ini, salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada siapa? Dalam Al-Quran dijelaskan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang muhsinin, kepada orang-orang yang menjalankan ihsan dalam kehidupannya. Ihsan itu sendiri maknanya banyak, diantaranya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita, melihat engkau. Ini memberi isyarat kepada kita bahwa pelaksanaan ibadah ataupun aktivitas apapun yang dilakukan harus dilaksanakan secara optimal, secara maksimal, penuh dengan kesungguhan, ya, baik yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minannas, baik ketika berada di dalam masjid melaksanakan ibadah-ibadah ritual maupun di luar masjid, ibadah-ibadah sosial misalkan, harus ka'annaka tarahu.
atau kinerja apapun dilaksanakan secara maksimal, secara optimal. Nanti kalau kita sudah melaksanakan amal ibadah secara maksimal, secara optimal, dengan sendirinya orang tersebut termasuk kita akan mendapatkan rahmatullah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara teologis memang mungkin masih abstrak rahmat Allah bagi kita itu. Ya. Tapi secara sosiologis ketika orang melaksanakan kinerja dengan baik, ya, baik tadi hablum minallah maupun hablum minannas, maka dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, mendapatkan manfaat-manfaat, mendapatkan reward dan sebagainya sebagai penjelmaan dari rahmatullah itu. Kalau seorang pegawai, seorang aparatur negara dan sebagainya melaksanakan kerja dengan kinerja yang baik, yang maksimal, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka secara teologis insya Allah dan pasti dia dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam bentuk pahala yang besar, ajrun azim dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sosiologis bisa jadi mendapatkan penilaian dari atasannya, dari pimpinannya, dari lembaganya, dan akan mendapatkan keuntungan, reward, bonus, apalagi gaji yang besar dan lain sebagainya. Itu penjelmaan rahmatullah dalam bahasa yang lebih operasional, yang lebih konkret lagi. Inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Ya. Ada huruf ba di ujungnya. Ba itu birrullah, kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah, birrullah, akan diperoleh manakala orang melaksanakan albirru juga. Jadi albirru, birrullah, diraih dengan albirru dari manusia. Birrullah akan diraih dengan birrul abdi, kebaikan perilaku hamba. Bagaimana bentuk birrul abdi, kebaikan hamba, kebaikan manusia untuk meraih birrullah itu? Ya. Al-Quran misalkan surat Al-Baqarah 177 mengatakan, ya, intinya bahwa orang yang akan mendapatkan bir itu, kebaikan dari Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi sebagai bentuk ibadah qalbiyah yang dikonkretkan, dibuktikan dengan ibadah jasadiyah, ibadah yang lebih konkret lagi, wa aqamas sholata wa ataz zakata, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, memberikan sebagian harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, wal mufuna bi ahdihim, menunaikan janji, artinya menjaga hubungan relasi, hubungan sosiologis dengan sebaik-baiknya. Nah, manakala orang mengerjakan berbagai macam kebaikan tadi, maka dengan birrul abdi orang akan mendapatkan birrullah, kebaikan dari Allah yang bentuknya pun beragam, kebaikan dari Allah itu. Ya, maka dalam bahasa Syekh Ibnu Athaillah dikatakan tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Berbagai macam amal perbuatan hamba itu beragam bentuknya. Kenapa? Karena pemberian Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah pun beragam kepada manusia. Kita diberi kesehatan, diberi nikmat yang banyak, diberi umur panjang, diberi jabatan, diberi anak turunan yang soleh dan sebaiknya. Itu birrullah, kebaikan dari Allah yang kita raih karena kita melaksanakan berbagai macam kebaikan tadi yang beragam. Sholatnya ada yang wajib, ada yang sunat, puasanya wajib sunat, sodakohnya wajib sunat, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang mendapatkan rahmatullah dan birrullah, maka di tengah-tengahnya ada jurmul abdi, dosa dia akan terhimpit, akan terhapuskan, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dan termasuk di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Rajab ini diberikan kekuatan dan kesabaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sesuai dengan doa kita diberikan barokah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti, dan mudah-mudahan kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.